Selamat malam buat teman-teman viewersnya channel ini ya, YouTube viewers ini. Kembali ketemu dengan kita lagi pada hari ini dalam acara Halal Bihalal Virtual episode berapa kita? Episode keempat. Jadi hari keempat untuk Halal Bihalal Virtual yang mana pada kesempatan hari ini kita akan memanggilkan salah satu teman vendor kita dari teman tenda. Oke, kita panggilkan saja dia. Siapakah dia? Ya kan, itu misteri guest berarti gitu. Siapakah dia? Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Dari sisi kacamata beliau kita lihat bagaimana menghadapi pandemi ini. Kita akan saksikan sebentar lagi. Oke, YouTube viewers. Kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan teman dari vendor tenda. Siapakah dia? Inilah dia, Mas Idris. Ya, selamat malam Mas Idris. Selamat malam juga. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah sukses. Alhamdulillah ya. Ini mohon maaf nih, kita panggil Mas Idris dadakan gitu kan. Yeah. Karena tadi harusnya diisi slot sama si Totonya nggak bisa ngisi. Ya udah akhirnya kita coba cari siapa yang akan bisa mengisi hari ini. Ya terima kasih ya udah bisa mengisi live streaming hari ini. Siap, harus dadakan ya. Enak. Aduh. Tadi lagi sibuk kah? Ya dari tadi meeting pagi, terus lanjut siang, sore sampai maghrib tadi sebenarnya. Berarti masih banyak kegiatan ya? Iya alhamdulillah. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut, boleh Mas Idris memperkenalkan diri Mas Idris, nama dan jenis usahanya gitu kan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Idris, sebenarnya nama panjangnya Idris Said, usaha bermerek ya, Idris Sukses, nama sendiri gitu. Bergerak di bidang vendor, alat-alat pesta, alat-alat juga expo juga, jadi perlengkapan event ya, seperti nyewain kursi gitu. Terus ada tenda kerucut dan sebagainya gitu ya. Serta juga sebagai penyewaan partisi atau perlengkapan exhibition gitu ya. Exhibition kontraktor lah gitu. Jadi kontraktor untuk pameran gitu. Jadi ya bidang vendornya ya, vendor penyewaan alat-alat kebutuhan event gitu. Tempatnya kebetulan di Depok ya, dekat UI ya, belakang UI Depok gitu. Gini tuh. Oke, demikian itu tadi perkenalan dari Mas Idris. Ternyata beliau itu usahanya ya tenda ya, segala bermacam-macam tenda ya. Gitu kan. Karena Mas Idris juga sering kerjasama dengan Matoa. Pun demikian, kalau Mas Idris ada kekurangan kita bisa support Mas Idris, demikian juga kita sebaliknya ya. Nah, kita kan bertetangga nih, nggak terlalu jauh lah ya rumahnya. Cuma di pojok sana sama pojok sini gitu. Iya benar-benar. Nah, sebenarnya dari kemarin kita manggil ya, kita bikinin wadah ini dari teman-teman Matoa, bikinkan wadah ini untuk kita sharing session ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman vendor. Yeah. Selama pandemi ini apa yang dilakukan gitu kan, kemarin banyak lah dari cerita-cerita teman panggung, teman genset gitu. Nah salah satunya berarti sekarang masih ada teman tenda nih ya kan, dari teman tenda sendiri sudah jobless dari bulan apa kira-kira? Nah kan, kalau kita dari bulan Maret udah jobless nih ya kan. Kalau dari Mas itu sendiri job terakhir? Sama, itu pertengahan Maret ya. Jadi pas saat kasus pertama itu masih ada job-job gitu. Namun ketika ada pengumuman ada yang lebih serius lagi, itu sudah mulai
berkurang, bahkan nggak ada sama sekali, bahkan banyak yang di cancel event-event tuh. Cancel ya. Iya. Dari cancel atau ditunda sampai batas yang nggak tahu kapan gitu. Oh, nah itu tuh. Masalahnya gini, kalau job udah masuk, terus udah di cancel, terus di cancel atau di reschedule gitu kan, udah di DP gimana tuh? Udah terima DP, ada yang udah terima DP kan? Ada. Bahkan udah pengen loading nggak jadi gitu Oh kan. gitu? Iya. Wah itu gimana tuh? Ya kita tetap komunikasi ya bagaimana baiknya, karena ini kan tidak kita rencanakan, tidak semua kita rencanakan, dan ini memang di luar dari perkiraan kita semuanya ya. Jadi ini faktor eksternal yang kita juga nggak bisa hindarin gitu. Sehingga kita win-win solution, apakah itu nanti potong DP atau nanti dikembalikan atau bahkan ke kami juga, itu masing-masing panitia berbeda-beda ya, tergantung komunikasinya gitu. Tapi Kesepakatannya. itu ada teman-teman juga yang memasukkan di kategorinya di perjanjian itu masuk kategori force major gitu kan. Nah tapi mungkin ya tadi ya kayak Mas Idris ada komunikasi, misalkan mau diundur kapan gitu kan. Yang penting masih bisa dilakukan kan kegiatan tersebut itu. Nah kalau yang agak ekstrim kan kemarin kayak teman-teman kita tanya udah dikasih DP, terus asalnya nggak jadi, ya udah DP-nya hangus. Nah, gitu kan. Mungkin kurang ini ya, kurang bijak kali ya menyikapi itu ya. Ya berarti dengan komunikasi lah intinya. Ya gitu ya teman-teman. Sama ridho lah gimana Nah, enaknya gitu gitu. teman-teman. Apabila teman-teman ternyata teman-teman vendor udah nerima DP, terus eventnya diundur, ya silahkan dikomunikasikan tuh dengan pihak-pihak terkait ya supaya juga ada win-win solution ya Mas ya. Ya betul. Jadi jangan sampai mengecewakan maksudnya kan pelayanan itu kan. Kalau dari Maret berarti sudah 3 bulan ya kita orang-orang event ini betul. 3 bulan hampir menginjak bulan keempat kan di Juni nih. Ya Maret awal tuh ya udah mulai kena gitu ya. Cuman ya masih ada beberapa yang nekat-nekat mungkin ya. Tapi udah mulai berkurang sih. Di Bahkan Juni ini udah ada jadwal available nggak di jadwalnya tenda gitu? belum, satu pun belum. Alhamdulillah. Depok dibukanya kapan sih PSBB-nya? Kurang tahu. Ada ini sih sebenarnya Juni awal ya. Tapi kita nggak tahu nih apakah diperpanjang atau tidak. Menunggu kalau nggak salah tanggal berapa ya, 6 Juni apa ya? Belum tahu lah ya. Belum. Menunggu Itu informasi lebih lanjut ya. juga nggak tahu, kemungkinan juga diperpanjang. Ya itu kan banyak isu-isunya ya. Kita fokus dengan sendiri aja ya. Kalau itu kan nggak bisa dikendalikan lah, itu urusan pemerintah. Kita hanya bisa mengikuti aja sih. Mas Idris, kalau kita lihat ya kan kita sering kerjasama. Teman-teman dari Mas Idris itu krunya total ada berapa Mas? 43. 43? Iya itu yang tetap ya. Jadi masuk gak masuk ya kita harus ngasih bulanannya gitu. Oh, dari 43 itu dirumahkan atau gimana nasibnya sekarang? Ya, nasibnya sebagian besar dirumahkan. Sebagian besar? Sebagian besar. Berapa persen Mas? 90% ya kemungkinan. 80-90%. Itu pertama kali sebulan yang lalu, pas awal Maret, sebelum puasa itu semuanya sih dirumahkan. Jadi kerja dari rumah gitu ya. Ada juga yang kalau operasional ya udah di rumah aja gitu nunggu. Gitu. Jadi si krunya teman-teman Idris itu dari teman-teman lokal sini atau memang import dari luar daerah? Campuran. Ada yang dari lokal, bahkan dari Depok juga, ada juga yang sekitaran ya agak jauh gitu mungkin. Ada juga dan banyak juga yang dari daerah gitu. Ya Sukabumi, Jawa Barat, Jawa Tengah itu tersebar lah gitu. Berarti yang standby tinggal administrasi lah ya, anggaplah seperti itu. Ya, kalau teman-teman yang lapangan kayaknya hampir semuanya pulang berarti itu kan? Yes, betul. Gitu.
Ya kita prihatin juga sih dengan kondisi ini ya Mas ya. Tapi kalau di krunya Matoa mah masih pada makan tidur ya. Alhamdulillah, keren banget. Makanya daripada nggak ada kegiatan mungkin terus mereka bikin ini supaya menjadi wadah ya Mas, buat teman-teman untuk berkeluh kesah, kita bisa ngobrol di sini sebagai wadah untuk sharing session sebetulnya sih. Oke Mas, aku dengar juga kan dari teman-teman lain itu kan. Kalau yang punya kemarin teman-teman panggung, kegiatannya itu ya ngecat panggung, las panggung, benerin panggung, bersihin beres gudang gitu kan. Kalau di itu sukses, tendanya diapain nih selama pandemi ini? Ya, selama pandemi awal-awal itu sebagian besar kan dipulangkan, tapi kan hanya beberapa orang gudang saja yang jaga. Yaitu kan standar ya, membersihkan, juga stok opname dan merapikan lah. Cuma itu sebetulnya sehari 2 hari itu selesai sebetulnya. Gitu. Iya, tapi ya saat itu ya sudah kita nunggu, kita berharap katanya kan ada PSBB gitu ya selama 14 hari. Oke, ya itu sih nggak masalah ya. Ya udah kita tunggu 14 hari. Anak-anak juga mau nggak mau ya udah kerja, nggak ada yang dikerjain lah gitu bahasanya. Tapi ada pengumuman diperpanjang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa lah, masih bisa lah. PSBB season kedua. Iya, sesi kedua gitu ya. Nah, itu mulai, oh gini ya, dan mulai berpikir, kok yang lain itu maksudnya kita itu PSBB taat gitu ya, nggak keluar, nggak kemana, bahkan sebisa mungkin nggak keluar lah, kalau nggak penting-penting banget gitu. Tapi melihat kok yang lain malah pada keluar gitu. Wah ini nggak adil gitu bahasanya ya. Tapi awal-awal ya sudahlah, mungkin nanti yang ketiga gitu ya. Ternyata yang ketiga juga sama juga gitu kan. Jadi mulai agak risau lah bahasanya gitu ya. Sehingga saat itu punya ide, wah sepertinya ini nggak bisa begini terus nih. Karena ya memang sebulan oke lah kita mantap gitu ya, makan tabungan gitu bahasanya. Tapi ini sudah mulai mindset saya itu. Mindset itu makan aset. Jadi maksudnya ada ya beberapa aset lah ya, tapi juga masih ini tentunya kita manfaatkan juga ya. Jadi tabungan juga kan ada batasnya juga gitu ya. Ya singkat cerita saat itu diputuskan gimana nih, nelpon sana sini, intinya mah banyak senior juga yang saat itu agak kaget, udah mulai PHK gitu ya. Bahasanya tuh di rumah kan nggak usah pakai gaji, nggak ada ini gitu. Unpaid leave gitu, jadi Iya, unpaid gitu. leave. Jadi di rumah kan, tapi kita juga sebagai owner nggak ngasih apapun gitu, Iya, karena itu. kondisi gitu kan. Iya, itu ada, tapi ada juga yang bertahan, beda-beda. Nah saat itu ada terpikir ide ya, ini kalau begini terus PSBB pertama, kedua, ketiga, nih kayaknya akan keempat nih gitu kan selamanya. Terus ngelihat dari, kita kan baca-baca berita juga gitu ya, YouTube, tapi yang kontennya tuh membahas kekinian lah. Para pakar ekonomi, pakar kesehatan dan sebagainya. Dan ada satu kesimpulan, ini akan lama gitu. Awalnya nggak percaya gitu, tapi mau nggak mau saya cari referensi, oh ini lama gitu. Karena kan pemerintah sendiri anggarannya sudah Terbatas dipotong, lah. sudah dipotong untuk nanganin COVID ya. Jadi anggaran-anggaran yang untuk promosi atau untuk event atau bahkan perusahaan-perusahaan juga ya, itu juga sudah dipotong. Otomatis kan tahun ini tanda kutip ya itu sudah tidak, atau bahkan sedikit akan ada event gitu. Jadi mulai hanya harus usaha nih. Jadi pesimis nih, pesimis eventnya bakal sedikit gitu. Ya sebenarnya gini, tetap kita saya gitu dan kami itu tetap hope for the best, berharap kepada yang terbaik gitu ya. Tapi kita sudah plan for the worst, jadi sudah merencanakan keburukan ya, situasi yang buruk. Worst case lah, worst case-nya gitu. Wah iya, jadi sudah merencanakan sesuatu yang buruk lah gitu. Jadi
sudah plan A ini, plan B, C sampai Z dan zero ya, gitu udah direncanakan. Wah, ternyata Mas Idris itu hebat. Setelah dengan adanya kondisi ini, beliau tidak menyerah dengan keadaan ini. Ternyata beliau juga akan mempunyai usaha-usaha sampingan selain daripada usaha yang udah ada karena terkendala kondisi ini. Kita akan tanyakan lebih lanjut, apa sih usahanya Mas Idris selama pandemi ini di luar usaha tenda tadi. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan sesi tanya jawab dengan Mas Idris tentang jenis usahanya beliau. Namun sebelum ke sana, kita akan break dengan Putri dan Iman. Oke, selamat malam YouTuber viewers. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya setelah tadi diselingi oleh Iman dan Putri. Kita akan coba cari tahu nih usahanya Mas Idris yang baru itu apa, gitu kan? Siapa tahu nanti teman-teman bisa ikut mempunyai usaha tersebut atau bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman vendor lain bahwasanya usaha eventnya lagi lockdown gitu kan, tapi masih ada kesempatan nih kalau memang ada kemauan ya Mas ya. Oke, langsung aja kita coba tanya ke Mas Idris. Mas Idris. Ya, siap. Nah, kalau tadi sebelum kita break itu ada omongan tentang usaha selain tenda gitu kan. Karena aku dengar-dengar dari termasuk Mas Yadi sendiri, kita ada ini nah gitu kan. Nah, apa nih usahanya Mas Idris, usaha sampingannya Mas Idris, karena tadi barang-barangnya, tendanya tidak bisa keluar, akhirnya ada kesimpulan untuk membuat usaha baru kan. Nah, boleh diceritakan Mas? Ya, jadi setelah kita mengetahui bahwa dan kita menyadari bahwa pandemi ini akan mengakibatkan efek ekonomi yang lama ya, setahun lah gitu ya. Kesimpulannya anggaplah setahun. Kita perkirakan setahun. Berarti sampai Desember anggaplah. Desember gitu. Itu kan kita memplanningkan sesuatu yang buruk gitu ya. Jadi tapi kita tetap berharap ya, kita berharap yang terbaik lah kita bisa pulih kembali. Tapi saya sudah planningan ke sana. Nah, di situ saya berpikir mau nggak mau kita harus hidup ya, tanda kutip harus punya penghasilan lah. Nggak bisa diem-diem aja, nggak bisa rebahan doang gitu ya. Nggak bisa diem di rumah karena ini juga ya, suntuk juga gitu ya. Lupa, jangan diem-diem baik di rumah, ya kan? Iya, udah biasa kerja, udah biasanya bergerak itu nggak bergerak. Nah, itu saya menentukan usaha ini banyak banget ya. Ditulis banyak, kemauannya banyak. Jadi melalui proses searching dulu gitu. Ya, jadi evaluasi dulu gitu. Ya, dan juga melihat saya juga mengikuti online kelas ya. Itu banyak online kelas. Kayak webinar ya. Salah satunya ada di Genpro, kemudian di GBC gitu ya, Eminet, itu banyak sekali inspirasi dan dibilang kesimpulannya ada usaha-usaha yang cocok di pandemi atau usaha yang anti krisis di masa ini, yaitu sekitar ada 8 ya. Nah, ada 8 jenis. Ada 8 jenis dan ternyata ada yang saya bisa, ada yang saya nggak bisa gitu. Nah, yang saya pilih itulah yang saya mampu gitu. Dalam arti capable untuk melakukan. Capable ya. Nah, usaha itu apa? Ya, usaha itu adalah usaha yang kita butuhkan gitu. Yaitu saya memilih dari banyak itu ada pilih-pilihan ya, yaitu ada beras, ada sembako, ada frozen food, ada pokoknya sembako itu ya, gas dan sebagainya, dan ada IT, e-commerce dan sebagainya, kurir, logistik. Dan saya memutuskan pilihannya ke usaha
beras ya dan Sembako salah sembako. satunya berarti Ya, kan? Sembako dan jualan beras gitu kan. ya dan juga yang beras yang saya pilih ini adalah beras premium gitu. Jadi premium ada segmennya dan juga untuk kesehatan juga ya. Jadi beras yang juga untuk meningkatkan imunitas tubuh lah gitu. Jadi bukan beras yang Beras biasa, pilihan lah, beras pilihan beras premium lah gitu. premium, oke. Oke, itu kegiatan itu dimulai kapan Mas? Kegiatan Mas Idris memutuskan, waduh nggak bisa gini terus nih, aku harus bangkit, aku harus melakukan kegiatan bisnis lain gitu kan. Itu kapan Mas? Itu pada saat beberapa hari menjelang bulan puasa ya. Jadi baru sebulan. Sebelum puasa? Iya, sebelum puasa udah berpikir. Terus detik terakhir pas beberapa hari menjelang puasa itu saya mulai ya. Saya mulai dengan sebelum beras dulu ya, beras yang tersedia. Terus saya nyari link sana sini, akhirnya ketemu gitu ya. Distributor nih, ketemu Ya, distributor. Gitu. distributor lah gitu dari pabrik dan saya juga ditunjuk juga dan juga dapetin link untuk menjadi distributor beras. Gitu. Wes mantap Dan gitu ya juga Mas. sembako juga. Oke, berarti sekarang ada kegiatan usaha jualan sembako gitu ya, jualan sembako. Tapi kan nggak cuma beras Mas, aku cuma beras aja. Ada yang lain. Jadi ada minyak juga, ada Minyak goreng dalam arti ya? iya Minyak minyak goreng. gitu. Oke, itu setelah tercetus aku pengen usahanya adalah saya putuskan usaha sembako, beras dan minyak, itu udah ketemu distributornya. Nah, mungkin harus kasih tahu Mas Idris ke teman-teman ini bagaimana memulainya. Kadang-kadang kan gitu ya, teman-teman udah punya angan-angan kepengen ini itu. Tapi kadang-kadang mungkin ada kesulitan untuk melangkah di awal Mas. Nah, boleh nggak dikasih tahu kiat-kiatnya melangkah di awal itu Mas gimana? Ya. Yang pasti ini juga pilihan yang nggak mudah ya, karena saya melihat beras sembako ini untungnya juga tidak banyak ya, marginnya tuh beda banget dengan Tipis dunia lah, tipis ya. gitu ya, tipis. Yang biasanya kalau dunia event rental itu kan 50-80% ya. Lah ini Gitu. dunia beras sembako itu 5-8% saja. Jadi kebalikan ya? Kebalik, jadi nolnya gelinding di bumi dan langit gitu. Tapi saya harus melakukan yang namanya usaha ini adalah usaha yang perputaran harus cepat. Ya. Oh, karena Jadi volumenya. volume ya mungkin kalau orang beras 5 kilo, saya juga ada kebetulan bawa contohnya. Oke, nanti nih. kita coba contohkan nanti. Kita coba contohkan. Nah, itu, bagi teman-teman nanti yang ingin melihat berasnya Mas Idris seperti apa, nanti akan Mas Idris contohkan gitu, di sini. Nah, jadi kalau usaha itu saya memilih beras dan sembako. Kenapa? Karena semua orang butuh beras gitu ya. Semua orang butuh Karena beras. kebutuhan pokok ya Mas. Kebutuhan pokok. Ya pastinya orang pasti makan gitu ya. Makan dulu baru main origin Iya, gitu kan. walaupun saya dapat inspirasi juga dari guru bisnis saya juga bahwa kita nggak usah khawatir. Mungkin kan teman-teman ya khawatir kok di sana beras, sana sini sembako gitu kan. Maka usahalah yang paling banyak pesaingnya. Maka di situ banyak marketnya, banyak pelanggannya gitu. Oh, justru itu malah ini kiat ya. Iya. Usaha yang banyak dilakukan itu berarti memang banyak demand-nya gitu loh. Berarti banyak peminat kan. Betul. Otomatis walaupun banyak suppliernya pasti ada kan ya, gitu. Pasti ada pelanggan-pelanggannya. Tinggal disegmentasi tadi ya, kan. segmentasinya gimana dan cara strategi kitanya gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan takut. Karena kemarin aku ngobrol juga, ini kalau semuanya orang jualan sembako, terus siapa yang beli? Sempat juga aku bertanya begitu tuh. Oh, ternyata mungkin ilmunya beda. Apa yang dilihat dari prospeknya kacamata bisnis, ternyata semakin banyak usaha itu berarti memang demand-nya banyak. Maka supplier berapapun pasti akan ada. Pasti akan ada pembelinya. Penyerapnya ya. Oke teman-teman, coba kita lihat nih. Si Mas Idris jualan berasnya beras apa? Katanya beras premium. Coba Mas Idris bisa dikasih tahu berasnya seperti apa nih, gitu kan? Kebetulan ini ada beras yang premium yang saya salut buat ini.
Karena ini ada beberapa kelebihan. Kalau beras premium biasa kan standar nih tanpa pewangi, pemutih, pengawet ya. Dan ini adalah beras pertama di Indonesia yang berani menggaransi beras tanpa batu dan gabah gitu. Jadi ini dijamin tanpa batu dan gabah, juga tanpa pelicin gitu. Lalu ini adalah beras sedikit dari beberapa brand beras yang sertifikat halal MUI gitu. Oh jadi ini udah tersertifikasi, Ya. sudah dijamin tidak ada kerikil, sudah tidak ada Ya, gabah, gabah, sehingga kalau kita makan nggak ngeselin gitu kan? Iya, dan juga ini mengandung nutrisi ya, vitamin B, bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa gizinya nih banyak ya sampai lu. Oke. Vitamin banyak banget sini Nah gini karena Mas, alami. kalau misalkan ada teman-teman vendor yang ingin bergabung atau ingin menjadi penjual beras premium tersebut, nanti boleh ya hubungin Mas Idris langsung. Ya. Jadi bagaimana menjadi resellernya Mas Idris, karena Mas Idris sudah menjadi downline-nya distributor kan? Ya, saya langsung dari pabrik, jadi distributor utamanya lah salah satu wilayah. Oke ya teman-teman, nanti boleh ditanya di komen, nanti kita akan kasih nomor teleponnya Mas Idris, bagaimana bisa menjadi resellernya beras. Siapa tahu menjadi peluang teman-teman untuk berusaha ya. Selain beras apa lagi Mas tadi Mas? Ya, selain beras, karena ada permintaan di bulan Ramadan itu ada donasi ya. Ada event-event untuk donasi gitu ya. Akhirnya saya memutuskan udah deh sekalian deh tambahin, karena permintaan dari para agen juga menarik ya. Alhamdulillah ketika saya memutuskan beras dan sembako, ini kan ada gula-gula juga, ada yang lainnya. Itu dalam hitungan hari itu sudah mungkin seminggu ya, itu sudah ada agen di bawah saya, itu ada sekitar 100 agen gitu. Downline lah, downline. Iya, agen reseller ya gitu ya. Ya ini juga sebenarnya saya memilihnya yang model premium ya. Kenapa nggak medium? Karena medium kan pasti sudah banyak ya. Sudah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah gitu kan. Sehingga saya menyasar segmennya pelanggan-pelanggan yang dulu ada, terus komplek-komplek gitu ya. Tapi saya satu yang panutan saya itu harus ada ya merek lah ya. Terus juga bermerek, dan juga ini ada halal MUI-nya gitu ya. Terus juga ada sarden juga banyak nih. Kalau dulu kan banyak yang susah gitu. Ini kayaknya paketan sembako nih. Ini kayaknya kita bakal dapat paketan sembako nih. Ya, boleh sebagai ini tester ya gitu. Banyak ya. Jadi dan juga banyak lain dan juga ada jual madu juga sih gitu. Ada Jadi, madu. Ada madu gitu. Tapi katanya kalau teman-teman itu, kalau kita punya madu jangan dibawa pulang Mas. Itu madu yang beda. Oh beda ya? Beda. Ya, ini teman-teman, kita bisa contoh si usahanya Mas Idris. Ternyata walaupun kondisi tenda lagi terpuruk, dalam arti kondisi event lagi terpuruk, Mas Idris punya kans atau punya peluang, punya kesempatan atau memilih kesempatan untuk berjualan sembako gitu ya. Antara lain tadi ada beras, ada gula, ada terigu, sarden, susu, ada apa lagi Mas? ada susu. Ada susu. Iya, ada. Pai? Ada. Kalau mau beli susu nih ada distributornya Pai. Kamu mau beli susu apa nih? Ada terigu, pokoknya sembako lah gitu. Pokoknya sembako. Ya. Sebenarnya kayak agen-agen warung tetangga ini kan. Yes, gitu kan, ya kelontong-kelontong itu. Ya, Jadi kelontong gitu. Ya, jadi kita supply juga ke sana gitu. Kalau dilihat dari volume Mas, volume dalam arti oke lah, mungkin tadi kan nggak bisa di-compare antara event dengan sembako gitu kan. Nggak bisa di-compare antara marginnya ya. Kita nggak bisa compare itu karena di event juga modelnya jauh lebih besar kan gitu kan. Dibanding model beras gitu kan. Iya. Tapi gini, bagaimana triknya Mas Idris untuk bisa mencari
atau mendapatkan reseller sebanyak mungkin. Kan itu penting kan untuk volumenya penjualannya Mas Idris gitu kan. Jadi trik-triknya apa Mas untuk bisa mendapatkan banyak reseller nih atau downline-nya? Ya, itu sederhana sih. Jadi kami itu melakukan sharing di grup-grup ya WhatsApp yang kita milikin. Baru sampai situ aja sih. Jadi ada juga di medsos gitu ya, ada tim-tim juga. Dan karena gini, sebenarnya kita tuh simpel ya untuk memenangkan persaingan ini. Tentunya dari orang yang kita kenal dulu gitu ya. Lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat gitu ya. Kemudian grup-grup yang kita ikutin. Karena orang itu lebih percaya sama orang yang udah dikenal gitu. Oke, karena ada modal trust tadi. Ya trust ya. Terus juga ya kita kerjasama juga lah gitu dengan pihak-pihak terkait. Terus juga ya keagenan yang kita bangun di situ. Jadi kita juga nggak jualan langsung, tapi kita ke agen dan kita juga buka agen juga gitu biar merasakan juga. Jadi jualan dengan end user. Gitu. Oke, jadi Mas Idris tidak touch si end user, tapi ke reseller dulu. Walaupun memang ada bagian yang untuk langsung ke end user, gitu kan? Supaya menjaga apa ya? Menjaga reseller ini supaya tetap bisa bertahan kan? Karena kalau kita langsung touch user, berarti kan ada margin yang terputus, dalam arti si reseller nggak dapetin marginnya kan, gitu kan? Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman vendor ini yang merasa lagi terpuruk, terus kepingin usaha jualan sembako, monggo nanti di komen akan kita sharing nomor teleponnya Mas Idris atau bisa telepon ke kita, nanti kita coba bantu untuk menghubungi Mas Idris. Oke Mas, kalau kita melihat gambaran kasar Mas, gambaran kasar untuk survive, cukup nggak sih jualan sembako itu untuk survive menghidupi keluarga kita gitu ya? Nggak usah disebut nominalnya tapi kan kira-kira cukup lah, cukup kan relatif gitu Mas. Ya kan? Jadi gini, alhamdulillah ya ternyata usulan dari guru-guru saya itu dan juga ini ya, tadi kan saya bilang saya memutuskan usaha sini. Ini kan zonanya hijau gitu ya. Kalau event kan zonanya merah. Ya. Jadi kita usahanya di zona merah nih. Zona merah, merahnya bukan yang merah biasa, merah pekat. Iya. Jadi benar-benar nggak bisa bergerak. Iya, kalaupun dengan promosi apapun yang kita berikan, tetap nggak akan ada pelanggannya. Nggak ada eksekusi atau nggak ada, karena kan emang dibatasin, emang nggak boleh. Gitu. Jadi, nah ini alhamdulillah ketika saya di sembako ternyata rame gitu ya. Ternyata sibuk juga, mirip dengan sibuk event dan ternyata alhamdulillah omsetnya itu sama dengan waktu saya event. Gitu. Karena volume ya. Tapi tinggal bermain di margin. Nah, tapi memang jujur karena ini baru sebulan lebih gitu ya, baru sebulanan, 1,5 bulan ini. Ya jujur memang ya sekedar buat gaji sendiri, buat yang ada yang diberdayakan tuh alhamdulillah cukup gitu ya. Tapi ini sedang saya coba bikinkan strategi lagi untuk memperbanyak lagi ya. Jadi gitu sih. Jadi secara margin kan itu ketahuan ya, tapi ya itu cukup lah bisa buat sendiri, buat keluarga gitu. Ya dalam arti kan memang bisa untuk bertahan ya, bisa untuk bertahan gitu loh maksud saya. Jadi kalau memang kita ngomongin cukup, tentu cukup itu relatif gitu kan. Sehingga kalau sudah cukup buat diri, cukup buat duduk membayar admin, membayar pekerja, saya rasa juga itu udah termasuk hal yang hebat ya dalam kondisi saat ini. Pemasukan nggak ada, event nggak ada, bisa bertahan, apalagi bisa menghasilkan walaupun seberapa itu hebat. Kalau di titik ini ya, kalau saya bilang gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman jangan pesimis. Kalau memang kondisinya lagi begini, kita sama-sama lagi begini, kita coba lihat ada peluang ini, peluang itu gitu kan. Jadi jangan ragu untuk melangkah, walaupun memang banyak saingannya, kita tetap harus optimis gitu ya. Begitu kan Mas? Ya betul. Oke. Saya rasa perbincangan kita sudah mau mendekati akhir acara nih. Maka kita coba mau tanya ke Mas Idris gitu ya. Kangen nggak beraktivitas untuk event lagi gitu? Ya ini sebenarnya kangen juga gitu ya.
kangen dengan event, buat teman-teman juga. Ya, saya juga menyadari banyak juga status teman-teman tim. Ya, saya juga, ya sejujurnya pasti kita kangen. Nah, sedih juga kalau secara manusia pasti sedih gitu ya. Tapi saya sih lebih memilih untuk ini kan hal yang tidak memilih untuk beraktivitas, untuk melakukan hal yang saya bisa kendalikan, yang bisa kita kendalikan. Kalau itu kan event ya itu memang kita nggak bisa kendalikan ya karena itu udah pemerintah, udah keadaan gitu ya. Di luar kemampuan kita juga Kemampuan gitu kan. ya, awat ya saya sih sekedarnya kangen-kangen, sekedarnya sedih-sedih sekedarnya saja. Tapi saya lebih memilih untuk beraktivitas yang lebih positif Jadi gitu. mensiasati ya kan, Yes. supaya kita nggak terlalu pusing Iya. memikirkan orderan. Makanya ada kegiatan usaha Yes. sampingan gitu ya. Ya. Lalu Mas, gini ya, dalam arti bukan dari sisi jualan sembako, kita lihat dari sisi kegiatan event kita gitu kan. Harapannya apa nih kepada pemerintah terkait ya, untuk di dunia industri event lah dalam arti gitu ya. Ya tentunya ya pemerintah juga bisa memperhatikan dunia usaha kita gitu ya. Ya walaupun di tengah pandemi ini ya tentunya kita berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan apa ya menyelesaikan COVID-19 inilah ya, pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Jika COVID ini sudah baik, maka kita pun usaha juga akan baik gitu ya. Ya intinya bagaimana perizinan dipercepat gitu Mas. Yes. Ya tentunya bisa dibuka lagi, tentunya ya kita juga berharap semua yang terbaik lah gitu pastinya. Oke, terakhir Mas, silahkan bikin kesan dan pesan buat teman-teman vendor ya, terutama buat teman-teman vendor kita nih, teman-teman kita yang sering kita kerjasama bareng, sering kita kegiatan bareng di dunia event itu kan. Silahkan kasih pesan dan pesan supaya bisa dicontoh Mas. Ya, baik teman-teman sekalian, khususnya yang sesama dunia event gitu ya. Buat teman-teman, yuk sama-sama kita harus move on ya. Jadi sama-sama kita harus menyadari pertama adalah kita harus sadar bahwa ini kondisinya memang seperti ini ya. Kemudian yang kedua ya kita harus ikhlas dan ridho gitu ya terhadap kondisi ini. Lalu yang ketiga adalah aksi apa yang kita harus lakukan ke depan. Kita mau nggak mau harus melakukan sesuatu usaha di mana ya yang kita bisa gitu. Nah saya kasih contoh, buatlah usaha yang memang dibutuhkan oleh pasar, oleh pelanggan. Jadi kita mencari usaha yang mana dibutuhkan oleh pelanggan, oleh market kita gitu ya. Bukan kita usaha punya produk kita mencari-cari pelanggan nih harus mencocoki lah gitu. Tapi carilah yang sesuai dengan mereka maunya apa gitu ya. Tapi saya punya supaya kita usahanya itu tidak trial and error, maka kita usahalah yang sudah terbukti ya banyak pelanggannya untuk saat ini. Yang penting untuk survive dulu adalah usaha yang menghasilkan dulu gitu ya. Usaha apa saja yang menghasilkan, kita nggak usah jauh-jauh. Yang kita konsumsi pasti itu yang laku gitu ya. Jadi kita sekarang gantian. Kita nggak cuma jadi konsumer aja, ya kita juga harus jadi penjualnya atau pedagangnya atau jadi usahawannya gitu ya. Terus yang paling penting di mana ada kemauan di situ ada jalan. Tapi kalau nggak ada kemauan pasti banyak alasan gitu ya. Jadi teman-teman sekalian pasti deh ketika ada kemauan pasti ada jalan. Dan juga jangan juga malu gengsi gitu ya. Sama ya mohon maaf saya juga termasuk juga yang awalnya sangat gengsi terhadap jualan lagi, becek-becekan lagi, nawar-nawarin lagi, jadi sales lagi. Itu awalnya memang nggak nyaman gitu pada kondisi di mana saya sudah nyaman pada saat kemarin ya di usaha ini gitu ya. Tinggal duduk-duduk aja, duit mah ada gitu ya. Tapi sekarang mau nggak mau kita harus bersadar diri dan nggak boleh gengsi. Kalau nggak gengsi ya tanda kutip kita mau makan apa gitu ya. Gitu. Jadi buat teman-teman adalah
yuk buang gengsi masing-masing, ya pokoknya kita jualan pasti laku. Nah, maksudnya adalah kita pasti hidup itu dijamin rezeki oleh Allah gitu ya, Subhanahu wa taala. Tapi kita harus juga menjemputnya gitu ya. Dengan berusaha gitu ya. Ikhtiar gitu. Yang paling pasti gini. Terus saya berpesan buat teman-teman, badai ini pasti berlalu ya. Terus juga Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala gitu ya, nggak akan membebani seseorang di luar di kemampuannya gitu. Pasti Allah pasti kasih jawabannya, pasti kasih solusinya, tinggal kita mau berusaha gitu. Bagaimana mencarinya Ridho? Iya, iya. Jadi dan maksudnya oke lah sekarang nggak usah sedih, nggak usah nih. Ya itu nanti memperburuk suasana. Ya pasti kita harus terus happy, terus melakukan sesuatu gitu ya, beraktivitas gitu ya. Lalu yang paling penting juga kita tetap komunikasi dengan orang yang sudah lebih baik dari kita. Maksud saya adalah oke, kita punya teman, kita punya juga kan orang yang mungkin guru yang sudah pengalaman, yang sudah pernah melewati masa-masa krisis gitu ya, expert ya, belajar dari yang ahli gitu ya. Maksud saya begini, kita kan kadang-kala curhat sana sini sesama orang yang biasa, tapi itu bagus. Tapi maksud saya untuk yang kebaikan kita harus bertanya lagi sama orang yang lebih tahu dari kita gitu. Kalau jadi cuma berkeluh kesah kadang sesama cuma dapatnya ya sama gitu. Iya sama. Ya awalnya juga gitu. Yuk sama-sama ya nangis bareng. Tapi ya cukup itu sekedarnya saja. Tapi yang paling pasti adalah kita coba lakukan. Pasti ada jalan. Gitu sehingga jangan berlarut-larut. Kalau memang kita mau berubah, segera move on ya Mas ya. Yes, segera move on. Apapun itu ya Mas ya. Yeah. Oke, kayaknya waktu jua yang harus mengakhiri ini Mas. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas sharing ilmunya, terima kasih atas sembakonya. Ini sembakonya buat kita kan nih? Oh iya, ada boleh. Jadi kita dapat sembako nih dari Mas Idris. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Nanti kalau memang ada teman-teman yang ingin menjadi reseller akan saya sampaikan ke Mas Idris. Nanti akan kita kasih tahu juga kalau memang mau bisa menghubungin Mas Idris. Oke, sukses buat usaha barunya. Mudah-mudahan nanti kerannya izin segera dibuka, kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Mas. Oke, teman-teman YouTube viewers, demikian tadi obrolan kita di Halal Bihalal virtual sesi keempat dengan Mas Idris dari Idris Sukses. Beliau adalah pengusaha tenda yang terdampak pandemi ini, lalu beliau mempunyai kegiatan usaha lain. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejaknya, nanti boleh minta ke kita nomor teleponnya atau nanti kita cantumkan di kolom komentar supaya bisa menghubungi beliau dan bisa menjadi resellernya beliau. Oke, akan saya akhiri sesi Halal Bihalal keempat ini. Besok malam minggu kita akan tetap tayang bahkan dengan bintang tamu yang lebih luar biasa ya. Besok kita akan ada live streaming, mungkin hampir bisa dikatakan kita akan live streaming 3-4 jam. Karena di sesi awal kita ada talk show, sesi berikutnya kita break, sesi berikutnya adalah ada Kang Digo and Band. Mungkin juga ada dari teman-teman OI ya, orang Indonesia. Sehingga jangan kemana-mana, besok pantengin di channelnya kita. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.